warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenar-benarnya, karena karunia dan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sampai kata para ulama, syukur itu terjadi atau dilakukan oleh seorang hamba dengan dua sebab. Sebab yang pertama yakni terkait nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman: "Wa ma bikum min ni'matin faminhu." Apa saja dari nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian, seluruhnya datang dari Allah. Baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan yang kedua, nikmat yang bersifat ubudiyah, nikmat yang bersifat bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama tazkiyatun nufus, para ulama yang berbicara tentang hati, di antaranya Ibnu Qayyim ya, dalam kitab beliau ya, dia mengatakan di antaranya adalah bahwa para siddiqin adalah orang-orang yang dia bersyukur bukan karena pemberian Allah saja, tapi sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ini syukurnya para anbiya wal mursalin. Itulah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang menimpa beliau, maka beliau senantiasa memuji Allah. Ya, sebagaimana riwayat yang datang kepada kita, apabila Nabi mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas limpahan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal saleh. Dan bagaimana pula ketika Nabi diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan beliau,
beliau mengucapkan juga pujian kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Maka hamba bagaimanapun keadaannya, kehidupannya di dunia ini, hendaklah dia memiliki sifat syukur kepada Allah. Dan itu sedikit jumlahnya. Ya. Sedikit orang-orang yang memiliki sifat syukur. Siapa yang mengatakannya? Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sungguh amat sedikit di antara hamba-hambaku yang mereka bersyukur kepada Allah. Kebanyakan kita bersyukur ketika dapat nikmat, ya. Dapat nikmat, sehat, iya itu bagus. Tapi kadang-kala Allah itu memuji, kadang-kala Allah membatasi, bukan tidak diberi rezeki ya. Karena kalau ada orang sudah tidak diberi rezeki, tandanya apa? Umurnya sudah selesai. Yang ada adalah faqadara alaihi rizqah. Yang ada adalah Allah kadang membatasi. Yang biasa dapat 7 dibatasi jadi 4, jadi 3. Bukan tidak diberi rezeki. Ya. Tidak ada orang yang tidak diberi rezeki. Allah yang menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquh. Dan tidak ada makhluk ya, baik yang melata di bumi maupun yang ada di selainnya, yakni di langit, kecuali Allah saja yang menjadi penjamin rezeki. Makanya kebanyakan para ulama ketika membahas tentang sifat syukur, mereka berkata, lihatlah rasa syukurmu di saat kesulitan ada padamu. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir pun bersyukur, senang hatinya ketika dapat rezeki, dapat nikmat, ya. Walaupun syukurnya beda-beda. Ada yang syukurnya dengan apa? Memberi ke saudaranya, ya, memberi ke fakir miskin. Walaupun mereka tidak beriman. Padahal orang beriman, syukurnya terlihat di saat ia sedang diuji oleh Allah. Apalagi saat sedang dapat nikmat, ya. Maka tidak bosan kita saling mengingatkan tentang sifat syukur ini. Dan syukur adalah para penduduk syukur. Maka Imam rahimahullah wa iyyakum ajma'in, tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan seri kajian pendidikan, ya. Walau ini Abu Yahya mintanya Anda ini tentang pendidikan, ya. Bahwa pendidikan memang secara umum adalah sesuatu yang dengannya Islam ini terus ada, gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan, jangan dibayangkan bahwa ini terkait sekolah, gitu ya. Pendidikan ini terkait urusan ibu dan anak, begitu ya. Kenapa? Karena ayah atau bapak di luar dari nafkah. Ya. Makanya kalau ada kajian-kajian di sekolah, gitu ya, tentang pendidikan, biasanya bapaknya enggak hadir. Kenapa? Karena mindsetnya pendidikan itu urusan ibu, bapak jadi nafkah. Ya. Padahal sebagaimana kajian kita pada pagi hari ini, yakni bagaimana nasihat Luqman kepada buah hatinya, atau bahkan kita dapati tidak ada satupun dialog pendidikan dalam Al-Quran yang dilakukan ibu kepada anak tangga. Ya. Yang ada adalah seorang bapak kepada anaknya. Kita dapat kisah tentang Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yakni Ismail alaihissalam. Ya bunayya, ya. Dalam Al-Qasas, ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita, ya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim.
insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan banyak lagi, di antaranya adalah kisah yang amat mulia tentang dialog Luqman. Sebenarnya namanya Luqman saja ya, bukan Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu adalah julukan karena dia adalah orang yang Allah berikan hikmah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya surah Luqman ini, beliau mengatakan beberapa pendapat para ulama tentang man huwa, siapa dia, yakni Luqman. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama terkait apakah Luqman itu seorang nabi ataukah dia abdul salih, hanya seorang hamba yang saleh. Maka jumhur pendapat para ulama bahwa Luqman beliau adalah abdul salih, hamba yang saleh. Hanya satu ulama yang berpendapat beliau adalah seorang nabi, yang Ikrimah, ya, seorang tabi'in. Yang Ikrimah ini berdalil dengan surah Luqman. Ya, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Mana hikmah itu beberapa ayat itu wa ayyuba, ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan dan kami telah berikan hikmah kepada Ayyub. Dan hikmah menurut pendapat Ikrimah adalah wahyu. Berarti kalau orang mendapatkan wahyu, apa namanya? Nah, tetapi ini pendapat yang menyendiri. Ya. Yang benar adalah pendapat jumhur bahwa Luqman adalah seorang abdul salih. Ya. Kemudian iman, para ulama juga berbeda pendapat. Dia hidup di zaman apa? Ada sebagian yang mengatakan dia hidup di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tetapi pendapat yang dipilih oleh para ulama, beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Termasuk di antara pengikut Nabi Daud alaihi salam. Luqman ini ikhwatal iman adalah seorang yang terdapat khilaf juga di antaranya. Apakah dia budak atau hamba merdeka? Kenapa? Karena memang Luqman ini disebutkan di penjelasan beberapa ahli tafsir, dia adalah seorang hamba yang secara jasad seperti para budak, kulitnya hitam. Hanya para ulama yang mengatakan beliau dari Yaman kan hitam ya. Ada yang mengatakan dari Habasyi, ya, Habasyi, Ethiopia, Afrika. Rambutnya sebagaimana orang hitam yang lainnya, ya, bagaimana? Kriwil, ya. Kakinya lebar, hidungnya bangir, ya, agak besar. Sehingga dari sini sebagian para ulama mengatakan beliau adalah seorang budak. Ya. Tetapi sebagian lagi mengatakan bukan, dia hamba merdeka, tetapi memang berasal dari Afrika. Sampai suatu ketika Luqman beliau sedang berada di majlis. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang ke-12. Pada ketika beliau duduk di depan kaumnya, setiap mereka mendengarkan Luqman, ya, mungkin kalau kita ulamanya gitu, Luqman menyampaikan ilmu. Lalu tiba-tiba ada orang datang lalu berkata, bukankah anda yang dahulu bersamaku mengembala kambing? Lalu mana? Bukankah anda yang dahulu bersama-samaku, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti budak begitu? Nah, lalu bagaimana mungkin anda bisa seperti ini? Maksudnya menjadi orang mulia seperti ini? Apa kata Luqman? Sesungguhnya Allah mengaruniakanku hikmah, dan tidaklah aku berkata kecuali
mengurusi urusan manusia yang lain. Ini sekilas tentang siapa itu Luqman, ya. Abdul Salih, bahkan namanya dijadikan nama di antara surat Al-Quran, surat Luqman, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman dimulai dari ayat ke-12. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkurillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami berikan atainahu al-hikmah, yakni hikmah kepada Luqman, ya, anishkurillah. Oleh karena itu hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah awal, ikhwan, terkait pendidikan. Apa? Bahwa Allah mengaruniakan seorang Luqman dengan ilmu, dan itu menjadi modal dasar dari mendidik. Ya. Bagaimana mungkin kita memiliki keluarga yang memiliki ilmu sedangkan orang tuanya tidak berilmu, minimal tidak dalam kondisi belajar, ya. Makanya masya Allah, alhamdulillah, ini nikmat nih, ya. Walaupun bisa datang seminggu sekali kayaknya ya. Apa sebulan sekali? Seminggu sekali, masya Allah, ya. Ini yang menjadi jannah ini, taman di antara taman-taman surga. Nikmati, syukuri. Ya. Mungkin dari antara kesibukan kita ada yang bekerja, ada yang sebagai karyawan dan yang lainnya. Jangan tinggalkan majelis-majelis semacam ini. Ini majelis yang bertabur dengan kemuliaan. Di antaranya adalah bahwa modal paling utama dalam pendidikan adalah ilmu. Sebelum ayat tentang nasihat Luqman kepada anak-anaknya, Allah memulai adalah tentang dirinya, yakni Luqman. Apa? Al-hikmah. Maknanya apa? Para ulama mengatakan al-hikmah itu minimal 3. Jadi hikmah itu mengandung 3 makna. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-fahmu, yang ketiga al-hakim. Yang pertama ilmu itu bisa bentuknya hafalan, ya. Yang kedua pemahaman. Kadang ada orang hafal tapi nggak paham, ya. Baru yang ketiga yang disebut dengan hikmah itu adalah kebijaksanaan. Disitulah Luqman dikali-gelar dengan Luqman al-Hakim, Luqmanul Hakim. Ada orang berilmu, ya, ya. Hafalannya banyak, pemahamannya juga tafsirnya, tapi dia nggak bijak orangnya, ya. Asal tidak punya hilm untuk kelembutan, ya. Makanya hikmah itu mengandung 3 poin tadi, masya Allah. Contoh di antara hikmah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Apa? Suatu ketika di negerinya, yakni di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, didapati ada orang yang mencuri. Ketahuan dan ditangkap oleh Umar. Ilmunya apa ilmunya? Potong tangan. Ya kan? Karena Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jelas ayatnya. Ya. Laki-laki, perempuan yang mencuri dengan kadar tertentu, potong tangan. Apa lemah ayatnya? Paham makna ayat tersebut. Dilakukan juga di zaman Nabi, ada yang dipotong tangannya juga. Tapi ada hikmah yang Umar jalankan. Apa? Ternyata pada masa itu adalah masa di mana manusia kesusahan, peceklik. Ya. Dia mencuri untuk kebutuhan anak istrinya, untuk kebutuhan makannya. Ya, bukan dalam arti bukan pembenaran semuanya, bukan. Tapi
akhirnya memberikan pengampunan baginya. Dan itu terdapat dalam kitab-kitab fikih. Di antara keumuman sebuah dalil kadang ada kekhususan. Ya. Nanti kita akan temukan antum punya anak 4 dengan kasus yang sama, boleh jadi penanganannya berbeda. Ya. Yang satu umur 10 tahun meninggalkan sholat, diperbolehkan dipukul oleh Nabi. Tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'a sinin." Perintahkan anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha 10 sinin. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum bil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka laki perempuan di usia 10 tahun. Adiknya umur 8 tahun meninggalkan sholat, beda penanganannya. Laki-laki dan perempuan beda penanganannya. Itulah yang disebut dengan hikmah. Dan Allah membekali Luqman lebih dahulu dengan hikmah. Apa kata Allah? Alhamdulillah. Maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia ilmu hikmah tadi. Nah, di sini ada mindset, Pak. Ya, apa ummahat ibu ayat ya. Apa ibu dan Allah, di sini ada pelajaran besar. Allah memberikan hikmah kepada Luqman dan memerintahkan Luqman untuk bersyukur. Maksudnya apa? Maksudnya di antara pemberian yang paling agung yang Allah karuniakan di hamparan bumi ini adalah ilmu. Ilmu. Ya. Dan ilmu itu tujuan, bukan wasilah. Kalau kita bagaimana? Nah, belajar supaya kamu kaya, berarti ilmu wasilah. Ya. Para ulama mengatakan ilmu itu tujuan, bukan dia wasilah. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan ilmu itu dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum, lebih dibutuhkan daripada menikah. Ya, kebutuhan biologis. Kenapa? Karena ilmu lah yang membedakan makhluk yang bernama manusia dengan hewan. Hewan makan, manusia juga makan. Beda di mana? Dari caranya. Dari mana dapat caranya? Dari ilmu. Bahkan ilmu lah yang membedakan manusia beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang kafir, mereka juga menikah. Ya. Mereka juga makan, minum. Yang membedakan apa? Iman kita. Ilmu lah yang didapat di sini. Maka Allah perintahkan kepada Luqman, "Anishkurillah." Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Nah, makanya di antara yang kita dapati ya riwayat-riwayat para ulama, mereka itu memberikan apa? Ketika ada anaknya, keturunannya mendapatkan prestasi dari ilmu, mereka bergembira. Makanya di pondok-pondok dulu itu ada biasa namanya haflah namanya. Anaknya apa 30 juz, dia dirayakan. Itu kegembiraan. Ya. Anaknya selesai Iqra 6, potong ayam, boleh ya? Apa? Anaknya apa? Nausolnya selesai, kasih hadiah dan seterusnya. Bentuk tasyakur, tasyakur bil nikmah. Dan itu menjadi konsep Bapak yang dirahmati Allah. Anak itu akan memuliakan ilmu ketika dia mendapati orang tuanya memuliakan ilmu. Ya. Tapi kalau orang tuanya tidak memuliakan ilmu, maka dia akan sulit memuliakan ilmu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa yang bersyukur, ya, maka sesungguhnya kembali kebaikan itu pada diri
Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan syukur kita. Ya, kita taubat, kita ibadah, kita sholat, kita puasa, itu kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Dalam hadits qudsi disebutkan, ya ibadi, ya, hambaku, seandainya kalian inna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu aqqa rajulin minkum wahidan ma zada min mulki syai'a Allah. Kata Allah, wahai hambaku, seandainya semua di antara kalian manusia yang paling awal sampai paling akhir, termasuk juga bangsa jin, semuanya pun memiliki ketakwaan sebagaimana ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa contohnya? Orang yang paling bertakwa siapa, Pak? Rasulullah. Semuanya dari yang pertama kali lahir sampai yang terakhir kali lahir memiliki ketakwaan sebagaimana ketakwaannya Nabi SAW, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Kenapa? Karena Allah sudah mulia. Tanpa dengan kita sembah, tanpa dengan kita syukur atau tidak. Makanya perintah syukur itu kembali kebaikannya untuk Tuhan. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena barang siapa yang kufur, tidak mau syukur, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Ghani, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya, maka kita dapati ayat ke-12 surah Luqman ini berbicara tentang penyiapan sang pendidik. Penyiapan sang pendidik. Dalam hal ini siapa? Orang tua. Dalam hal ini siapa? Guru. Ya, makanya kalau mau masukin anak ke sekolah, jangan cuma lihat SPP-nya berapa nih, atau buat dekat atau jauh nih depannya gitu ya. Tapi lihat gurunya, siapa gurunya, menjalankan sunnah apa enggak nih gurunya nih. Jangan cuma SPP-nya mahal. Ya akhi ya ikhwatal iman, ya. Sesungguhnya manusia rela berinvestasi untuk urusan dunia, maka anak itu investasi untuk dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat saja, dunia dan akhirat. Begitu juga orang tua, hendaklah dia menyiapkan, terutama makanya kata Nabi SAW, ketika ditanya tentang siapa kita harus menikah, apa kata Nabi? Tunkihul maw'ati bi arba', wanita dinikahi karena sebab empat sebab, ya, kecenderungannya karena empat ini. Yang pertama apa? Li jamaliha, karena apa? Cantikan. Ya biasa kan gitu. Kalau lagi nazar, apa dulu dia cantik kok? Emang enggak ya? Yang kedua lima liha, karena hartanya. Atau yang ketiga karena linasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Lidiniha fal bidzatid. Yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah agama, cari bagian kata Nabi. Kau nggak akan menyesal. Di antara penjelasan para ulama terkait hadis ini, yakni pilih pasangan itu karena agama. Karena ini bukan urusan kita dengan dia saja. Bagaimana si wanita tadi bersikap dengan kita saja. Tapi apa? Kesalehannya itu akan bermanfaat buat keturunannya, anaknya. Ya. Saya dulu pernah dapat, ya, dari seorang asatidz, Ustaz, dia sudah meninggal, alhamdulillah. Dia mengatakan kalau ibunya hafal Quran, kalau ayahnya hafal Quran itu biasanya 30% anaknya hafal Quran. Dan kalau ibunya hafal Quran, itu di atas 70% anaknya juga hafal Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, dengan siapa beliau menghafal Quran? Ibu. Banyak di antara para ulama selesai hafalan Quran oleh ibunya. Ya. Maka menyiapkan pendidik itu di awal, dan itulah yang Allah siapkan, yakni terkait Luqman. Jadi ini metode pertama ya, terkait
manusia organik. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, "Faqidu syai' la yu'ti." Orang yang nggak punya dia nggak bisa ngasih. Ya. Bagaimana kita mau belajarkan iman pada anak kita kalau kita sendiri nggak tahu konsep iman? Maka menyiapkan terkait kita sebagai orang tua ini menjadi poin awal. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dialog Luqman dan anaknya. Apa kata Luqman? Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'iduhu, ya, dan ia memberikan pelajaran. Mau'izah. Mau'izah itu apa? Kalau kita sering dengar mau'izah hasanah gitu ya. Mari kita dengarkan sambutan dan mau'izah hasanah gitu ya. Mau'izah itu kata para ulama itu harus ada dua. Yang pertama, mau'izah itu maknanya adalah perintah. Yang kedua larangan. Itu disebut mau'izah. Jadi bukan cuma nasihat saja, tapi juga ada peringatan. Itu disebut mau'izah. Apa yang disebutkan oleh Luqman pada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ini metode luar biasa ikhwatal iman, supaya ibu yang dirahmati Allah, betapa urutan di dalam agama kita itu amat penting. Ya, makanya kata para ulama rumus mendidik anak itu 3. Yang pertama, apa yang kewajarkan. Karena hati manusia dan akal anak-anak kita itu seperti wajar, Pak. Jangan sembarang masukin sesuatu ke dalamnya. Ya. Oke, hati-hati anak-anak dikasih handphone, mungkin dia angkat, tapi jika dia menyerap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, hati-hati. Ya. Yang kedua apa? Yang pertama tadi apa yang kau ajarkan, apa yang kau didik mereka, dengan apa kau mendidik mereka. Yang kedua, bagaimana kau mendidiknya. Yang ketiga, kapan kau mendidiknya. Urutan, ada urutan. Ya. Di antara yang kita dapatkan dari kisah Luqman ini adalah Allah mengilhamkan kepada Luqman mendidik anaknya bukan terkait yang lain, tetapi la tusyrik billah. Ya. Ibarat satu bangunan, kita sedang bangun rumah, maka yang kita pikirkan fondasinya. Bahkan bukan hanya kekuatannya yang kita pikirkan, tapi bagaimana ketahanannya. Kita membangun rumah 1 lantai tentunya berbeda fondasi ketika kita lihat untuk bangun 2 lantai atau 3 lantai. Dari awal sudah kita siapkan. Dan tidak ada ikhwatal iman sesuatu yang paling utama kecuali perkara tauhid. Dan lawan dari tauhid apa? Syirik. Ya. Dan kesyirikan itu dalam ayat ini Luqman memulai dengan menafikan. Karena syarat dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama nafi', yang kedua apa? Isbat, gitu ya. Menafikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah, baru diisbat, ditetapkan illallah, kecuali Allah. Ya. Dan yang dimaksud dengan la tusyrik billah maksudnya adalah kita ajarkan mereka, ya, yakni tentang anwa'us syirk. Ini poin pertama. Contoh, ketika antum berkata, ya,
sampai kita mengatakan terutama ini, misalkan yang ada cabenya atau yang ada apa sambalnya, ini dan itu dijelaskan sehingga kita dapat di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau punya kitab judulnya kitab At-Tauhid, kitab Tauhid. Di dalamnya beliau menyusun terkait anwa'us syirk, apa saja tentang kesyirikan. Karena kalau la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah, maka apa itu syirik? Ya. Kita sebutkan, kita pelajari, sehingga tidak boleh ada yang berhenti dari belajar tauhid. Sampai ada satu kisah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab didatangi murid-muridnya. Apa kata muridnya? Wahai Syekh, kita sudah belajar tauhid ini lama ini. Maksudnya apa? Ya, bolehlah diganti sekali-sekali sama belajar yang lain. Belajar fikih, ya. Belajar yang lain lah intinya ya, gitu ya. Maksudnya jangan tauhid melulu. Apa kata Syekh? Saya pikirkan dulu. Ya, saya pikirkan dulu. Tidak berapa lama Syekh berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, aku mendapat kabar ada seorang di kampung sebelah yang menebang sebuah pohon dan dia menumpahkan darah di atasnya." Apa reaksi muridnya? Biasa saja. Tidak berapa lama kata Syekh, aku mendapat kabar di kampung ini ada seorang anak yang menzinahi ibunya, lalu dia membunuhnya. Apa reaksi murid-muridnya? Mereka bereaksi keras. Ya. Kalau begitu siapa? Kalau begitu kita tetap belajar tauhid. Tetap belajar tauhid. Paham maksudnya? Apa paham? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Membunuh besar dosanya, menzinahi orang tua naudzubillah besar dosanya. Ya, sebagaimana riba juga di antara ancamannya adalah seperti menzinahi ibu kandung. Ya. Tapi dosa-dosa itu kemungkinan diampuni Allah saat meninggal dunia ada. Ya, ini bukan berarti kita membolehkan atau menggampangkan ya. Nah, tetapi kalau terjadi dua hal, di antaranya ada kesyirikan, maka Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni an yushraka bihi, seorang yang menyekutukan dengan selainnya. Maksud di sini adalah orang yang mati bawa dosa syirik. Kalau dia masih hidup, kemudian dia taubat kepada Allah, maka diampuni. Tapi kalau dia mati bawa dosa syirik, la yaghfiru ay yushraka, tidak diampuni dosa syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, termasuk yang antaranya membunuh. Pernah dengar hadis tentang 3 orang yang masuk neraka paling pertama? Ya, sering ya hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ada seorang yang mati syahid, orang yang infak, dan orang yang apa? Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Ketiganya dibangkitkan oleh Allah. Lalu ditanya, untuk siapa kau beramal tadi? Ya, orang yang mati syahid, orang yang berderma berinfak dengan infaknya luar biasa, dan orang yang mengajarkan ilmu. Ditanya kepada mereka, untuk siapa kalian melakukan amal tersebut? Maka dikatakan, untukmu ya Allah. Apa Allah katakan? Kadzab, dusta, kau bohong. Ya,
Sungguhnya engkau mati syahid, engkau berinfak, engkau mengajarkan ilmu agama agar apa? Dikatakan pemberani, dikatakan dermawan, dikatakan ulama. Ya. Artinya apa? Ria. Ria itu apa? Cuma bedanya kalau ria dia termasuk sebagai ulama, ria syirkul asghar. Bedanya kalau syirik asghar dia tidak membatalkan Islaman. Kalau syirik besar dia membatalkan Islaman. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kalau kamu melakukan syirik la yahbatanna 'amaluk, maka akan kami hapuskan amalmu, ya, dan kau akan didapati sebagai orang yang apa? Merugi. Walaupun anda adalah khasirin. Maka ini ikhwatal iman, nasihat pertama Luqman kepada anak, la tusyrik billah. Di sini sebagian para ulama mengatakan dari makna ayat ini, ada sebagian ulama mengatakan bahwa Luqman anaknya yang sedang diajak bicara ini memang dia melakukan kesyirikan, ya, atau termasuk orang yang awalnya ingkar kepada Allah. Dan jangan heran ya, jangankan anaknya orang soleh, anaknya Nabi pun ada yang kafir. Sebagaimana putra dari Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, ya bunai. Di sini juga ada faedah menggunakan kalimat-kalimat yang penuh kelembutan. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, ya bunai irkam ma'ana, wahai anakku, mari bersamaku di bahtera ini, wala takun mi'al khasirin, ya, dan janganlah kamu menjadi orang yang rugi. Dan di sini, yakni Luqman, sebagian ahli ilmu mengatakan anaknya sedang diajak bicara ini dia seorang yang kufur kepada Allah. Dinasihati oleh Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Sehingga di sini kita belajar metode pendidikan dari ayat ini apa? Hendaklah kita mengetahui yang mana yang paling inti dari pendidikan. Sering kita dapati ada orang tua marah bangunin anak di pagi hari karena apa, Pak? Terlambat sekolah. Ya. Penting tidak? Penting. Tetapi yang harus kita lebih tekankan bukan karena sekolahnya, tapi apa? Sholat subuhnya. Hai bangun, dan kamu terlambat sholat, terlambat sekolah. Padahal ada yang lebih penting daripada sekolah dalam artian ketika disandingkan dengan sholat, yakni seorang meninggalkan sholat. Ya. Dan ini menjadi termasuk di antara perhatian kita juga. Silakan bapak ibu yang dirahmati Allah, anak kita silakan dileskan. Mau apa? Les bahasa Inggris silakan. Mau les apa? Les ikut les bola misalkan gitu ya. Ya, selama tidak berlebihan, mubah silakan. Ya, karate silakan, atau komputer sekarang gitu ya, matematika les ini les itu silakan. Tapi jangan pernah sekali-kali meninggalkan atau bahkan mengakhirkan perkara iman ini, perkara tauhid ini. Ya. Dan alhamdulillah ikhwatul iman sekarang banyak ya, terutama ketika kajian-kajian sunnah sudah mulai banyak, sehingga mulai dibuka lembaga-lembaga pendidikan yang memahami bahwa pendidikan terutama di usia-usia dasar ya, di usia-usia belia, bahwa selain akademik yang paling inti adalah terkait pendidikan agama mereka dalam hal ruhiyah mereka ya. Karena asalnya pendidikan anak itu adalah bagaimana kita menjaga fitrah mereka.
sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah lurus, bertauhid. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Maka orang tuanya yang menjadikan dia seperti Yahudi atau Yahudi beneran, karena dia bapaknya orang Yahudi misalnya, ibunya orang Yahudi. Aw yunasiranihi, menjadikannya seperti Nasrani atau Nasrani beneran. Aw yumajjisani, atau seperti Majusi, seperti Hindu dan yang lainnya. Ya. Maka meluruskan kembali, mengembalikan kembali fitrah anak itu adalah pendidikan awal. Bagaimana anak itu dikenalkan, bagaimana anak itu mendengar tentang iman, tentang tauhid, apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang kepada mereka. Dan tidak ada dosa yang paling besar kecuali kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim. Ini nasihat pertama. Di dalamnya kita belajar tentang urutan. Dan yang penting ada yang lebih penting, ya. Bahkan termasuk tentang Al-Quran, ya. Ada hadis yang diriwayatkan Jundub bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawiratun, kami dalam kondisi belia, masih muda. Apa beliau katakan? Fata'allamnal iman, kami belajar iman kepada Rasulullah qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami belajar Quran, ya. Apalagi sebelum kami belajar matematika, belajar bahasa Inggris, sebelum yang lainnya, ya. Summa, kemudian fata'allamnal Qur'an, baru kemudian kami belajar Quran, fazdadna bihi iman, maka bertambahlah iman kami karenanya. Sekarang kita dapatkan anak hafal Quran, tapi bosan akhirnya. Seakan-akan Quran itu seperti pelajaran yang lain, cukup dihafal, dilombakan, tidak menambah iman, tidak menambah rasa takut. Padahal Quran itu harus menjadi penambah iman, ya. Yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya. Metode Luqman kepada anak ini juga termasuk urutan, ya. Apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa kata Allah? Dan kami wasiatkan, ya. Wasiat di sini maksudnya kami perintahkan dan wajib dilakukan. Wasiat wajib dilakukan, wajib, ya. Dan kami wasiatkan, al-insan dengan alif lam, menunjukkan ini apa? Umum, ya, bukan hanya orang beriman. Kata al-insan ini sebenarnya umum, sehingga kata para ulama harusnya berbakti kepada orang tua itu menjadi apa? Menjadi naluri yang harusnya ada di setiap manusia. Makanya akhlak itu ada dua, ya, kata para ulama. Akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang tabi'i, ada akhlak yang taklifi. Tabi'i apa? Memang dasar setiap orang tua sama anak itu mau kafir mau enggak, pasti dia sayang, pasti dia sayang. Bahkan harimau pun sayang sama anak, padahal dia binatang buas, nggak punya akal. Ini tabi'i namanya, Pak. Ada akhlak yang taklifi. Taklifi itu yang di situ ada perintah. Nah, anak kepada orang tua itu akhlak yang taklifi, Pak. Diperintahkan, diajarkan, dilatih, ya, diajarkan, dilatih. Makanya para ulama fikih mengatakan kalau ada anak, maaf, kalau ada anak bunuh orang tua, maka anak dikisos, dibalas, dibunuh
kemungkinannya dua. Ya, kemungkinannya dua. Apa? Yang pertama, orang tua itu gila. Dan orang gila tidak dihukum, akalnya rusak. Kalau ada orang tua bunuh anak, dia kenapa tidak dikisos? Karena dia gila. Ya, artinya benar-benar kejiwaannya sudah rusak kalau sampai ada orang tua bunuh anaknya. Ya, dan itu diserahkan kepada hakim, hukumnya seperti apa. Yang kedua adalah karena ketidaksengajaan. Intinya nggak mungkin secara asal ada orang tua bunuh anak. Ya. Makanya Allah perintahkan wa wassaina, ini disebut dengan akhlak yang taklifi. Harus diajarkan Pak dari kecil. Cara saling, cara berjalan di depan orang tua, ajarkan. Ya. Bagaimana menghadapi ketemu ayahnya, bagaimana kalau dia berjalan di depan ibunya. Gak bisa tumbuh sendiri. Ya. Wassainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan manusia itu kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Lalu disebutkan di sini tentang ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan wahnan ala wahn, payah di atas kepayahan, sakit di atas sakit, susah di atas susah. Allah menyebutkan wahnan ala wahn, susah di atasnya susah. Subhanallah. Ya, itulah nanti di ayat ini tidak disebutkan peran ayah, tidak ada. Dalam satu ayat, dalam satu hadis Nabi mengatakan tentang ada orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Apa kata Nabi? Ummuk, ibumu. Tsumman ummuk, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Tsumman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk. 3 kali Nabi menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Tsumman, tsumma abuk. Baru kemudian bapak. Ya. Di sini bukan berarti ayah tidak dihormati, tetapi di antara peran bakti anak kepada kedua orang tua, memang para ulama mengatakan ibu memiliki kekhususan, ya, memiliki kekhususan, terutama kalau dalam ayat yang lain adalah saat mereka telah mengalami fase-fase tua. Ya, ada beberapa penjelasan para ulama terkait ibu didahulukan daripada ayah. Bukan berarti tidak dihormati, tidak ya. Dua-duanya wajib dihormati, dimuliakan, ditaati. Tetapi ada beberapa hal yang menjadikan ibu itu sesuatu yang dilebihkan Allah dalam Al-Quran ini. Yang pertama kata para ulama, karena ibu adalah makhluk yang dengannya kita ada di dunia ini, ya, melalui perantara ibu kita. Dan di situ ada 3 fase yang sulit. Yang pertama hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga fi'amain, yakni menyusui 2 tahun. Menyusui 2 tahun itu luar biasa. Ya, ada yang sampai apa? Kalsiumnya habis, ya. Sampai apa Pak? Giginya ada yang rontok gara-gara itu. Subhanallah. Dan Allah sebutkan di sini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Jadi 3-tiganya disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah kondisi hamilnya, dan itu berat, 9 bulan. Dari awal hamilnya itu berat, mabuknya segala macamnya, ya, macam-macam. Ada yang pas hamil itu ya sakit gigi ya, 9 bulan sakit gigi gak berhenti Pak. Kita sakit gigi berapa hari udah kelimpungan ya. 3 hari sakit gigi udah paling galak serumah. Ada yang hamil rontok
rambutnya. Ada yang hamil nggak bisa makan cium bau-bauan, sampai bau suaminya aja memeriksakan dia bau ya, macam-macam. 9 bulan, belum lagi makin besar, tidur kiri kanan nggak bisa dia. Ya, coba bapak bawa batu 1 kilo aja pak, ikat di sini pak, kemana-mana bawa pak, gimana? Ya, mau ke WC dibawa, sholat dibawa, tidur dibawa, ya Allah. Gimana kalau 2 kilo, 3 kilo? Padahal itu belum cairan yang ada di perutnya, makin berat ya. Belum lagi melahirkan, la haula wala quwwata antara bainal hayy wal maut, antara hidup dan mati. Ditambah lagi dengan menyusui, wa bisaluhu fi amaini, dan dia menyusuinya 2 tahun. Oleh karena itu apa? Anishkur lillah. Ya. Anishkur li wa liwalidaika. Allah kata Allah, oleh karena itu bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada orang tuamu. Ilayyal masir, dan kalian akan dikembalikan. Dari sini apa ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini metode. Makanya di kisah Luqman ini kita akan dapati sebenarnya 3 poin. Yang pertama, kita diajarkan tentang bagaimana Luqman mendidik tentang tauhid, ya, tentang ruh. Yang kedua, Luqman mendidik tentang apa? Adab. Nanti setelah ini kita akan bicara tentang adab. Yang ketiga, Luqman ya mengajarkan di sini dalam hal apa? Dalam hal mempersiapkan diri sebagai seorang pengajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Ya. Wa sahibhuma fid dunya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini ma'rufah, dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini yang dilarang itu mentaati, Pak, bukan mendurhakai. Beda ya. Jadi jangan mentang-mentang misalkan orang tua kita, alhamdulillah ada orang tuanya non muslim, kalau hilang kewajiban berbakti, enggak hilang, Pak. Ya. Yang dilarang itu mentaati dalam hal kemunkaran, terutama dalam hal kesyirikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khaliq. Selama itu tidak ada, maka kewajibannya sama persis sebagaimana dia adalah orang tua yang beriman kepada Allah. Dia tetap wajib dengan apa? Bicara dengan lemah lembut. Jangan mentang-mentang ibunya kafir, ngomongnya kasar. Di sini kita belajar apa, Pak? Belajar faedah apa? Kalau kepada orang tua yang kafir saja tetap diperintahkan, bagaimana dengan yang tidak kafir? Ya, karena ada sebagian ikhwan yang ngaji, tahu sedikit tentang agama, pulang ke rumah ibunya dimarah-marahin. Ya, nasihatnya yang keras. Ibu ini nggak boleh, ini nggak boleh begitu. Harus lemah lembut. Ya, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, dan jangan kamu katakan kepada keduanya yang semisal kata Muhammad, dan yang semisal mau atau mau bercerita. Kalau disuruh ngomong saja nggak boleh. Gimana yang lain? Ya, jangan mentang-mentang ibu kita masih jatuh, mungkin sebagian orang tua kita masih belum mengenal sunnah, ya, masih berada orang tua bapak kita masih melakukan hal yang tidak ada syariatnya. Itu yang lainnya. Mau kita berlaku kasar kepada mereka, lah nggak boleh.
tapi dia beriman, masih beriman kepada Allah. Ya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang dilarang dalam ayat ini kata para ulama adalah untuk mentaatinya dalam kemaksiatan. Itu pun dalam cara yang lemah lembut, cara yang diperintahkan. Ya. Makanya ada sahabat yakni Mus'ab bin Umair ya. Masuk Islam, lalu datang utusan ibunya kepadanya, wahai Mus'ab, ibumu sedih dengan keputusan masuk agama Muhammad. Sekarang dia tidak mau makan. Sudah berapa hari? 3 hari tidak mau makan. Pulanglah Mus'ab bin Umair ke rumah ibunya. Datang, di situ dia duduk. Ya, apakah kamu sabar ibunda? Ini mana bun? Ya, kalau engkau memiliki 100 nyawa, lalu satu demi satu keluar untuk agar aku keluar dari agama Muhammad ini, maka niscaya aku tidak akan keluar darinya, yakni agama Muhammad. Oleh karena itu makanlah. Ya. Bagaimana Ustaz memberikan argumentasi? Intinya sebenarnya kan nyuruh makan sebenarnya, tapi langsung ibu nggak makan setahun juga saya nggak akan dulu. Tapi sebenarnya membujuk. Akhirnya apa? Karena melihat keteguhan anaknya tidak mau keluar dari agama Muhammad, akhirnya setelah itu ibunya makan. Ya. Kemudian Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilaihi, dan ikutilah, yakni orang-orang yang man anab, mereka itu bertaubat kepadaku, kembali kepadaku. Apa faedahnya ikhwan? Faedahnya Luqman mengajarkan kepada anaknya, jangan salah pilih orang teman. Jangan salah pilih teman. Masya Allah ya, urutannya tidak boleh syirik, berbakti kepada orang tua dengan segala macamnya. Yang ketiga apa? Jangan salah pilih teman. Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Kenapa demikian? Karena kebanyakan rusaknya anak itu dari teman, Pak. Hati-hati. Nah, sekali lagi ini penting, terutama buat ayah nih. Lihat di mana kita bertempat, lihat dengan siapa anak kita bergaul, lihat di mana mereka menuntut ilmu. Ada seorang datang kepada ulama, saya mau pindah rumah, nasihatmu apa? Apa kata ulama tadi? Al-jaru qabla dar. Carilah tetangga baru cari rumah. Maksudnya apa? Lingkungannya lihat dulu. Ya, lingkungannya lihat dulu. Baru cari rumah. Baru kalau lingkungannya sudah bagus, lingkungannya minimal tidak banyak yang rusak di situ, baru kita bicara tentang apa? Tentang spek rumahnya, dekat tidak sama tol, ya, yang lain. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu tergantung agama temannya. Ya. Maka lihatlah kepada siapa orang itu bergaul. Ya. Maka anaknya ini gaul sama siapa? Ikutilah. Dan orang tua itu terutama anak perempuan, ya, bahkan mencari jodoh itu juga bagian dari tugas orang tua. Jangan anak itu suruh nyari sendiri, Pak. Ya, suruh nyari sendiri, akhirnya dapatnya yang Masya Allah jauh dari agama. Dari sekarang sudah mulai disampaikan kepada anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, sampaikan bahwa yang baik itu seperti ini, yang salat, yang menutup aurat, ya. Sehingga dia sudah punya mindset, ya. Bagaimana nanti ke depan dia harus cari yang seperti, ada batasan-batasannya. Dan itulah yang tertanam. Nabi Luqman al-Hakim mengatakan, ya, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Sebagaimana hadis tentang
Di Bani Israel ada orang yang membunuh 99 orang. Ujungnya apa? Ketika dia datang kepada seorang ahli ilmu, ya, setelah dia bunuh si ahli ibadah yang nggak tahu tadi, kata orang ahli ilmu apa? Engkau pindah, ya, dari negerimu yang buruk ke negeri yang baik. Ya, betapa pentingnya urusan berteman tadi, urusan bergaul. Dengan siapa kita bergaul, anak-anak kita dengan siapa? Karena mereka lah yang akan menjadikan anak kita baik atau justru menjadi rusak. Kemudian Allah berfirman, "Zalna ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kalian akan dikembalikan dan akan diperlihatkan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Kemudian Luqman berkata lagi, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latiful khabir." Ini apa? Ini juga poin penting ini. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya apa? Yakni tentang makna, kan ada makna iman, makna Islam, yang ketiga apa? Ihsan. Dan itulah yang harus terus kita tanamkan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua nggak bisa mendampingi anak terus-terusan. Mungkin di depan kita dia baik, ya, di depan kita dia nurut, di depan kita dia soleh, tapi gimana di sekolah nggak tahu kita. Gimana dia di kamarnya, apalagi anak-anak yang sekarang sudah punya HP, di kamar kita nggak tahu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ittaqullah, apa? Kata Nabi Sallam, wattaqullah, bertakwalah engkau haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan ini menunjukkan tentang namanya ihsan. Seakan-akan Allah menyaksikan kita. Di sini Luqman mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, in taku mithqala habbah, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi, min khairin, apakah itu dalam sebuah kebaikan, fatakun fi sakhrah, dan itu berada dalam batu." Jadi kebaikan itu sebesar biji zarah. Sebaliknya, keburukan juga sebesar biji zarah. Dan itu tersembunyi di mana? Di dalam batu. Ya. Au fis samawati au fil ard. Ataukah dia berada di langit? Maksudnya kejahatan atau kebaikan yang sebesar biji zarah itu terbang ke langit yang enggak ada yang tahu. Atau dia tertanam di dalam bumi. Ya, ini Allah. Kecuali pasti Allah akan tampakkan lagi kepada kalian. Ini apa namanya? Muraqabatullah. Ihsan. Ya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus, ya. Dan khabir. Khabir itu sifat Allah. Kalau al-alim kan global, Pak. Al-alim itu sifat Allah untuk mengetahui tentang sesuatu yang global. Tapi kalau al-khabir itu teliti, sesuatu yang rinci, dan Allah mengetahuinya. Latifun khabir. Maka diingatkan. Jadi jangan, terutama bagi ibu, ya, yang nak salat nanti bapak sebentar lagi datang. Jangan begitu. Nanti dimarahin sama bapak. Nggak boleh. Gimana? Ayo salat. Nanti Allah senang ya. Kan begitu. Jadi yang diingatkan adalah Allah. Ya boleh sesekali nanti ayah kamu datang bawa ini bawa itu, tapi kembali disandarkan kepada Allah. Allah yang memberikannya rezeki, Allah yang maha melihat dan yang lain. Dan ini makna penjelasan dari Luqman terkait iman, urutan-urutan terpenting, sampai kemudian nasihat Luqman terkait ibadah. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya, baru di sini ada perintah salat. Dan untuk salat Bapak, sesuatu yang amat perlu kita bersabar di dalamnya. Ya, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Makanya jangan berputus asa. Ustaz, anak
sholatnya masih begitu. Terus nasihati terus. Ya, bahkan ketika dia sudah dewasa, tetap nasihati tentang sholat. Ya, ya, dalam Al-Quran sebutkan ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah shalat. Wa'mur ahlaka wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Makanya disini sebutkan tentang kesabaran di ujungnya. Ketika Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat, perintah berikutnya adalah dalam kalian beramal ma'ruf nahi munkar. Dan itu diajarkan dari kecil, Pak. Ya. Amal nahi munkar diajarkan dari kecil. Kenapa? Faedahnya apa? Pertama, faedahnya tidak akan pernah celaka satu kaum, ya, yang masih ada islah di dalamnya. Islah itu perbaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya azab yang apabila dia telah datang maka dia tidak hanya menimpa orang-orang buruk di antara mereka, tetapi siapa? Semuanya kena. Jadi kalau sudah ada azab datang, yang kena bukan cuma pelaku maksiat, semuanya kena. Ya, minkum khassa di antara mereka secara tidak. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, karena mulai hilangnya tawasaw bil haq di antara mereka. Ya. Makanya keluarga yang ada tawasaw bil haq, ada nasihat di situ, ada larangan di situ. Ya. Bukan hanya tugas ayah, tapi kadang namanya manusia pasti ada kalanya futur, ada kalanya salah. Maka ketika ayah salah, ada istri yang menasihati. Ketika orang tua salah, ada anak yang menasihati. Dan itu ditanamkan dari awal. Ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baru kemudian Allah berfirman, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kamu atas musibah yang datang. Di sini juga faedah agar setiap anak yang kita didik itu memiliki sikap ketegaran. Ya, sikap apa? Ketegaran. Kenapa? Karena dakwah itu pasti ada ujiannya. Ya. Kalau baru ditolak di sini di situ mah masih biasa, Pak, ya. Dahulu sampai diusir, dahulu sampai dibunuh, dahulu sampai diperangi. Ya. Selama yang didakwakan adalah dakwah yang benar, maka bersabar. Ya. Bersabar terhadap dakwah ini. Inna dzalika min azmil umur. Karena semuanya demikian itu adalah perkara yang amat besar. Sehingga para ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung dari jenisnya amal. Ya, semakin besar urusan itu, maka insya Allah pahalanya semakin besar juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah nasihat Luqman terkait adab. Ya, apa kata Luqman kepada anaknya? Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi marahan. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kalau kita lihat dari awal itu urutannya sudah sangat rapi, ya. Terkait syirik, bagaimana syirik, apa jenis-jenis syirik, anak itu tahu. Lalu kemudian ini kan hablum minallah. Kemudian amal yang besar berikutnya terkait apa? Orang tua. Kemudian tentang ihsan. Baru kemudian tentang apa? Tentang amal yang paling penting di antara amal itu adalah sholat. Lalu diajarkan bagaimana anak itu beramal ma'ruf nahi munkar. Baru akhlak diantaranya adalah akhlak, ya, adab. Allah mengatakan, dan janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah berjalan dengan
menyombongkan. Apa sombong itu? Al-kibru batal haqqu wa ghamdun nas. Kata Nabi SAW, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ya, dinasihati nggak mau, dinasihati merasa benar. Ya, dan wa ghamdun nas, meremehkan manusia. Pakai motor bagus sedikit. Ya, dan kesombongan itu aslinya dalam hati, Pak. Tapi kadang-kadang ia tertampakkan. Dan disebutkan diantaranya adalah mimik wajah. Ya, Allah menyebutkan jangan kau palingkan. Biasanya kita diantara bentuk-bentuk kesombongan yang hadir dalam tubuh kita adalah wajah, tidak mau memandang. Ya, memandang, artinya ada disebut memandang remeh gitu ya. Sebut memandang remehnya atau apa? Memandang sebelah mata gitu ya. Itu kan istilah-istilah ya, dari situ kita melihat tentang jenis-jenis kesombongan. Walaupun pada asalnya kesombongan itu dalam hati. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan metode Luqman adalah waqsid fi mashyika waqtud min sawmi. Ya, dan bersederhanalah dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Ya, ini penting nih, adab bicara. Ya, adab bicara ini salah satu di antara adab yang memperlihatkan keluhuran adab. Ya. Bahkan Allah mengatakan inna ankaral aswati la sawtul hamid. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Kenapa disebabkan kepada keledai? Karena keledai itu kata para ulama adalah hewan yang kadang-kadang tanpa ada sebab dia melengkingkan suaranya. Ya, dengan suara yang semacam itu. Dan itu sesuatu permisalan yang buruk. Adapun manusia, ya, yang pertama kali diajarkan adalah berbicara dengan cara yang baik, berucap dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf, ya, menggunakan intonasi, kemudian nada dan suaranya yang sesuai dengan adat yang baik di antara mereka. Dan ini nasihat kepada Luqman kepada anak-anaknya untuk mendapatkan pengajaran yang ya. Demikian faktor iman, beberapa poinnya terkait metode Luqman kepada anak-anaknya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari ikhwan ya. Ustaz, di lingkungan di rumah anak ada lingkungan yang notabene banyak mengandung unsur bid'ah. Haruskah anak pindah? Tergantung nih yang mampu enggak gitu. Karena anak-anak masih kecil, mumpung belum besar. Tapi di samping itu anak lahir di lingkungan itu. Qadarullah ibu dan bapak anak memang dari menikah sudah tinggal di situ. Alhamdulillah anak ya berlingkungan dengan baik dengan mereka. Baik barakallah. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, asalnya ya jadi di antara maqasid syariah ya. Maqasid syariah, tujuan syariat itu kan ada 5. Ya. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ya. Hifdzun nafs, yang kedua menjaga jiwa. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul mal, ya, menjaga harta. Yang kelima menjaga farhan, yang menjaga turun. Nah, menjaga agama ini
salah satu di antara tujuan syariat. Dan yang dimaksud dengan menjaga agama itu adalah diri dan orang-orang yang berada di tanggungan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Kadang ada orang tua yang atau ada ya mungkin ayahnya atau ibunya biasa aja, karena mungkin sudah apa? Sudah tahu ilmu, sudah matang ya, bisa memilah yang baik dan yang buruk, sehingga dia tidak terpengaruh, gitu ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin istrinya belum paham, ya. Istrinya mungkin pergaulannya, kalau mungkin bapaknya kan Senin sampai Jumat kerja, jadi nggak bergaul banyak, gitu ya. Tapi istrinya mungkin di situ banyak acara ini, acara itu, sehingga intensitas tersibuknya ya itu lebih besar. Sebagaimana juga itu anak-anaknya gitu. Maka nasihatnya dari jawab pertanyaan ini, Anda tidak bisa mengatakan pindah atau tidak, karena yang tahu keadaannya adalah orang ini yang bertanya ya. Yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa penilaian itu ada pada diri kita, sejauh mana mudaratnya, sejauh mana mudarat. Kenapa? Karena boleh jadi tempat yang akan kita pindah ternyata juga sama, ya. Jadi habis ini ada hal yang tidak baik juga pindah lagi. Dan itu kan tentu saja nggak gampang ya. Apalagi ini tanah kampung kelahiran begitu ya. Makanya penjagaan terhadap agama dalam kasus ini bisa dilakukan dengan tadi mendakwahi anak, mendakwahi istri, ada ke pengajian, sehingga dia memiliki benteng, memiliki filter. Ya. Adapun kasus terkait 99 orang yang terbunuh tadi, itu adalah solusi. Kenapa? Karena membunuh 99 orang itu waktu yang panjang kata para ulama. Artinya dia benar-benar terpengaruh dengan lingkungannya. Beda kalau mungkin baru sekali gitu ya, mungkin itu kepleset atau apa. Tapi kalau 99 orang itu pasti sangat kuat pengaruh lingkungannya, jadi dia tidak bisa lepas darinya, maka dia harus pilih. Ya, nah itu jawaban Allah a'lam. Jadi yang mesti dibutuhkan adalah pertama kita bentengi baik diri kita, istri kita, anak-anak kita dari hal yang semacam itu. Kalaupun ternyata sudah sangat buruk, maka pilihan untuk pindah menjadi solusi berikutnya, disebut dengan hijrah ya. Kata Nabi, la hijratan ba'dal fath. Tidak ada hijrah kecuali pembebasan. Kata Ibnu Utsaimin, hijrah itu ada 3. Hijrah Makkah ke Madinah 1, yang kedua hijrah Makkani, hijrah tempat. Kalau kita ada tempat sudah benar-benar tidak bisa beribadah, rusak kita di situ, maka pindah. Yang ketiga hijrah ma'nawi. Kita nggak pindah, tapi ada perubahan dalam diri kita. Yang tadinya suka melakukan hal yang buruk menjadi melakukan hal yang baik. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambahkan ilmu dan menjadikan amal bagi kita. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan Anda pribadi. Afu minkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa iyyakum